Apa itu? Berserah diri. Makanya di Islam kita mengenal ada ayat inna din indallahil Islam. Sesungguhnya inti sari agama menurut Allah adalah pasrah. Pasrah bahasa lainnya adalah berserah diri. Nah, saya sudah jelaskan ya di kajian sebelumnya. Mungkin sudah hatam ya. Berserah diri itu artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Menerima saat ini tanpa penghakiman. Tidak diizinkan pikiran kita terjebak pada benar salah, baik buruk. Semua realitas adalah kebenaran. Setiap kebenaran cuma satu, terima. Terima. Ketika kita sudah mampu menerima realitas apa adanya, itulah yang disebut dengan berserah diri tanpa syarat. Ini harus dilakukan. Kalau hari ini kita masih hidup, inilah saat ini. Besok masih hidup, saat ini. Lusa masih hidup, saat ini. Perlakukan setiap waktu sebagai saat ini dan terima saat ini apa adanya tanpa penghakiman. Damai selamanya. Karena yang disebut dengan masalah itu adalah ilusi pikiran. Karena pikiran diizinkan oleh kita menghakimi. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Silahkan, terus begitu. Capek hidup kita. Padahal kita tidak sadar benar salah baik buruk itu adalah hasil produk pikiran. Pikiran yang memproduksi sudut pandang itu. Coba hentikan pikiran, istirahatkan pikiran dari penghakiman. Terima semua hal apa adanya. Tidak ada masalah. Gak ada masalah. Oleh karena itu longgarkan cengkraman masa lalu. Longgarkan cengkraman masa lalu. Begitu masa lalu dilonggarkan cengkramannya luar biasa. Sebentar saya berikan ilmunya. Ini poin-poin penting. Rahasia akan kita buka hari ini. Yang kedua, biarkan semua hal pergi. Biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan itu hukum alam. Hari ini kita punya mobil, besok nggak punya mobil, biarkan semuanya pergi. Kita akan terjebak dalam hidup ini dua, namanya siklus. Siklus itu cuma dua, keberhasilan, kegagalan, keberhasilan, kegagalan. Dan sebetulnya yang melahirkan kegagalan itu keberhasilan. Tidak ada kegagalan loh kalau tidak ada keberhasilan. Dan yang menghasilkan kegagalan itu keberhasilan. Yang menghasilkan keberhasilan, kegagalan. Percaya sama saya apa tidak? Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi keburukan. Yang melahirkan kesadaran itu bisa jadi ketidaksadaran kita. Ayo. Yang melahirkan cahaya itu bisa jadi kegelapan. Betul? Nabi Muhammad itu keren sekali. Dalam sebuah hadis bilang begini, kalau hari ini kamu serba ada, bersiap-siaplah, waspadalah. Di depanmu ada saat di mana kamu tidak ada. Kalau kamu sedang tidak ada, bergembiralah kata Nabi. Karena di depanmu ada siklus di mana kamu akan ada. Tidak ada yang siang yang abadi, tidak ada malam yang abadi adanya. Siang, malam, siang, malam. Tetapi yang abadi adalah perubahannya, siang dan malam. Ini adalah pola hukum alam yang tidak dipahami oleh kita semua. Karena kita selama ini mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Paham? Oke. Biarkan semuanya pergi. Yang enak akan berlalu, yang tidak enak juga akan berlalu. Betul? Orang yang baik akan berlalu, orang yang buruk akan berlalu. Apa yang tidak berlalu? Hanya pikiran kita yang bodoh yang suka mencengkram. Karena pikiran ingin ini tidak mau itu, capek jadinya. Padahal semua itu akan berlalu. Biarkan semuanya berlalu. Hari ini bulan madu, besok bertengkar. Biarkan semua berlalu. Bulan madu akan berlalu, pertengkaran juga akan berlalu. Lewati semuanya. Karena hidup adalah latihan untuk bisa menerima yang kita tidak ingin dan melepaskan yang kita ingin. Itu hidup. Jadi kalau kita kenal dengan tarian semesta, kita kenal dengan cara semesta bekerja, sebetulnya gak ada masalah dalam hidup. Asik-asik saja. Jadi yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya, karena saya pernah di titik itu. Senang ke sini, tidak senang ke sini. Menerima yang ini, menendang yang itu, menendang mencengkram. Saya bertanya pada diri saya, kok saya nggak bahagia-bahagia ya begitu? Kemudian saya belajar, terus belajar. Oh, ini kunci-kuncinya, sesederhana itu. Longgarkan cengkraman masa lalu. 2, biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan adalah hukum alam.
Masa mudamu telah pergi. Sudah, jangan pengen muda terus. Melawan hukum alam. Nikmati aja sekarang. Di masa tua ini kalian bisa melakukan apa? Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Gigi yang dulu utuh bisa makan kacang keras-keras sudah pergi. Sudah, jangan terus-menerus memikirkan yang sudah pergi. Nikmati aja gigi berapa lagi sekarang. Ya sudah, jangan makan kacang karena masih banyak yang bisa kita makan. Betul nggak? Kan otak kita karena senangnya kacang selalu memikirkan gigi yang dulu. Sekarang giginya sudah nggak ada, biarkan pergi. Sekarang sadari gigimu tinggal berapa. Apa tidak ada makanan lain penggantinya? Ada, ubi, tahu. Emang tahu bukan kacang? Tahu itu kacang yang sudah digiling, kan kacang-kacang juga. Cuman pikiran inginnya yang keras, tidak mau yang lembut. Kan pikiran yang memainkan kita. Ngerti nggak? Mahal ini kajian. Kan sesederhana itu sebetulnya. Nah, kita ini selalu ingin bahagia, ingin bahagia, ingin bahagia. Lalu bahagia yang dimaksud itu adalah mendapatkan yang kita ingin. Padahal yang kita ingin tidak akan lama, pasti pergi. Betul nggak? Nih saya kasih tahu, ada nggak yang punya mobil dari dulu itu aja mobilnya? Ada? Mungkin ganti mobil baru atau pergi? Ya nggak apa-apa. Ngapain mikirin yang pergi? Kalau ada yang mau pergi, pergilah. Jangan ditahan oleh kita. Karena perubahan adalah hukum alam. Clear sampai sini? Oke. Ini nanti kalau sudah saya kasih rahasianya, kalian akan punya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi tidak ada penolakan lagi. Betul? Iya. Ini wajah-wajah yang menua ini, masalahnya cuman selalu terpikat sama memori. Yang dibicarakan itu, oh dulu waktu saya sedang menjabat, dulu. Kan sekarang kamu sudah tidak menjabat lagi. Itu sudah lewat, hidupmu saat ini. Betul? Makanya orang yang selalu terpikat dengan masa lalu, dia akan kehilangan berkahnya hari ini. 3 rahasianya, pahami sifat pikiran. Pahami sifat pikiran. Apa yang paling utama dari pikiran? Pikiran itu senang ketika dia mendapatkan yang dia ingin. Dan setelah dia mendapatkan yang dia ingin, dia melekat pada yang dia ingin. Dan yang luar biasa, dia akan mengidentifikasi dirinya dengan yang dia ingin. Padahal yang dia ingin tidak akan selamanya ada bersama dia. Pada saat yang dia ingin pergi, akibatnya pikiran akan marah, menolak. Betul? Iya. Makanya penyakitnya sederhana. Migrain. Saya kasih tahu ya. Kalau kalian migrain itu nggak usah minum obat sakit kepala. Telusuri dari mana nih migrain itu. Migrain itu jelas ada kemelekatan pikiran karena dia mengidentifikasi diri dengan yang dia ingin. Paling yang dia ingin pasti akan berlalu. Itu saja. Sederhana kok. Sederhana kan? Lah kalau ngaji dengan saya sederhana. Tapi bisa dipraktekkan. Saya tidak menjanjikan apa-apa kok. Tetapi saya menjamin siapapun yang mempraktekkan ini akan mendapatkan hasilnya di sini saat ini sekarang. Gak tahulah namanya apa itu, pahala atau pahalu, saya juga nggak ngerti. Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Tapi kalau dipraktekkan, hasilnya kita nikmati di sini saat ini sekarang. Oke, terasa? Ngerti sekarang sifat pikiran? Pikiran itu sukanya yang dia ingin. Dan ketika dia mendapatkan yang dia ingin, dia akan melekat pada yang dia ingin. Dan setelah itu dia akan mengidentifikasi diri sebagai yang dia ingin. Contoh, dia mengidentifikasi sebagai orang kaya. Pasti tidak siap tidak kaya, bukan? Salah pikiran mengidentifikasi orang kaya. Padahal jadi orang kaya itu tidak abadi. Suatu saat akan ada siklus di mana dia tidak kaya lagi. Supaya dia merasakan sebetulnya tidak kaya itu hanya sedang merasakan betapa sesuatu itu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Paham maksud saya? Kan kalian udah punya pengalaman. HP dekat dengan kalian. Begitu HP tertinggal, panik bukan? Kan terasanya adanya HP itu kalau sudah tidak ada. Apalagi hilang. Jadi sebetulnya ketika kita diambil bagian kita oleh Allah sementara waktu, Allah sedang mengajarkan betapa yang ada pada kamu itu sangat berarti. Dan terasa berartinya ketika tidak ada sementara. Kalau ada terus, kalian tidak akan bersyukur. Mungkin ada yang punya pengalaman kan? Alah dulu ketika jaya 100.000 itu wah. Tapi sekarang 100.000 tidak ada. Terasa sekali betapa
Luar biasanya 100.000. Ngerti maksud saya? Jadi Allah hanya sedang mengajarkan itu pada kita, bukan menyiksa, bukan mengazab. Tidak mungkin Dia Allah yang Maha Pengasih mengazab hambanya sendiri. No, tidak. Dia sedang mengajarkan kepada kita untuk belajar merasakan kedewasaan. Itu saja. Terasa? Oke. Yang keempat, bebaskan kebergantungan pada wujud. Karena semua yang berwujud ini pasti berubah. Betul? Sebelah sini nih, ingin istrinya muda terus. Kemudian diidentifikasi oleh pikiran bahwa istri saya tetap cantik, tetap muda. Faktanya berubah. Saat berubah pikiran gak nerima, kan mulai mikir tuh, cari yang diinginkan pikiran. Saya harus kasih contoh, karena kalau dikasih contoh kalian tuh susah ngertinya. Ngerti maksud saya? Ya sama yang sebelah sini juga jangan tertawa dulu. Diidentifikasi suaminya gagah, betul nggak? Jalannya tegap, betul nggak? Iya, nggak perlu pakai obat kuat. Lah kemudian loyo, peot, lah karena perubahan. Kamu tidak menerima perubahan itu, belanja ini, ya pergi ke sini, pergi ke situ, wah macam makin tertipu. Karena pikiran mengidentifikasi kalau suami saya gagah dan muda. Kan pikiran yang membuat kita menderita, bukan fakta, bukan realita. Kita tidak ikut realita, tidak ikut perubahan. Jadi dikunci oleh pikiran kita sendiri. Betul apa tidak? Iya. Dulu ke pasar beli sayuran. Sekarang perginya nggak ke pasar, cari toko obat kuat. Melawan hukum alam. Tuh kan ketawa. Betul? Ya rumasa. Ngerti maksud saya? Bebaskan kebergantungan pada wujud. Lihat saya semuanya. Karena semua yang berwujud tidak pernah tidak berubah. Betul nggak? Oke. Clear? Jadi biarkan yang berwujud juga pergi. Biarkan yang berwujud itu mengalami proses evolusi. Jangan ditahan oleh pikiran. Ketika ilmu rahasia ini sudah kita dapatkan, apa yang terjadi? Nih, saya mengumpulkan ilmu rahasia ini dalam perjalanan hidup saya yang panjang. Dan ternyata begitu diterapkan, adem. Makanya saya bagikan. Saya ini seorang ilmuwan. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu, saya riset dulu. Saya coba diselami dulu, baru saya bagikan. Ini bukan hasil kiriman WA kayak kalian itu. Ya kan kalian kebiasaan, betul nggak? Iya. Jus ini bagus, langsung dikirim ke orang lain. Dia sendiri belum minum. Luar biasa itu. Kalian itu senang berbagi sesuatu yang bodong, ya, kebiasaan itu. Yang keempat, itu. Yang kelima, sadari bahwa kenegatifan sebagai hambatan batin. Lihat saya semuanya. Ada hukum alam namanya law of attraction. Sekarang sudah ditambah jadi LOSA, law of spiritual attraction. Itu namanya hukum tarik menarik. Siapa menarik siapa? Nih saya kasih tahu. Ternyata bahagia bisa menarik bahagia. Sedih hanya akan menarik kesedihan. Jadi orang yang selalu sedih, jangan berpikir bahagia. Anda sedang menarik kesedihan baru dalam hidup Anda. Like attracts like, nama hukumnya. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi jangan berangan-angan lah. Kita ini terus aja membicarakan yang kita tidak suka, padahal inginnya yang kita suka. Ketika kita membicarakannya, berarti kita sedang menariknya. Yang kita suka tidak akan pernah datang, hanya hayalan pikiran. Karena apa? Karena mekanismenya tidak kita tempuh. Itu sebabnya kenegatifan adalah hambatan batin. Jadi kalau kita ingin ya tidak ada hambatan batin sehingga batin kita mengalami puncaknya kesadaran, satu kuncinya, lepaskan semua kenegatifan. Kenegatifan yang saya maksud adalah pikiran-pikiran yang negatif. Itu. Lalu selanjutnya, stop mencari kedamaian. Stop. Semakin kalian mencari kedamaian, semakin tidak damai. Ada yang tanya sama saya, gimana kalau saya mengalami ketidakdamaian? Sederhana. Begitu Anda mengalami ketidakdamaian, terima seutuhnya ketidakdamaian. Saat itu ketidakdamaian berubah wujud menjadi kedamaian. Ini yang namanya kecerdasan. Ini nggak ada di universitas, nggak ada.
Gak ada. Ini pelajaran kesadaran. Ini bukan logika, ini intuisi. Logika itu pikiran sedang menjelaskan realita. Tapi kalau intuisi itu ruh mengalami pengalaman realitas. Ini pengalaman ruh, pengalaman jiwa. Paham? Stop mencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri, berserah diri. Itu kuncinya. Berserah diri artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Bebaskan pikiran dari benar salah, bebaskan pikiran dari penghakiman, terima tanpa syarat. Jangan pernah berkata kepada semesta, mengapa ini terjadi? Tapi katakan pada semesta, pesan apa di balik ini yang hendak engkau sampaikan padaku? Pesannya akan kita terima. Nih saya kasih tahu. Suami baik akan ditinggalkan. Suami tidak baik akan ditinggalkan. Mana yang tidak ditinggalkan? Meninggalkan yang tidak baik malah lebih gampang. Betul apa tidak? Jadi jangan terjebak baik tidak baik. Terima semua realitas apa adanya. Terima pesannya. Wah, kalau kita bisa menerima pesan itu luar biasa. Nanti akan saya buka rahasianya sebentar lagi. Saya akan jelaskan ayat-ayatnya. Kalau nggak pakai ayat kan kalian nggak percaya. Tapi ini rahasia dulu saya buka. Rahasianya dulu saya buka. Jadi stop mencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri. Terima saat ini apa adanya tanpa syarat. Langsung damai. Bahkan ketidakdamaian ketika diterima langsung berubah wujud menjadi kedamaian. Sesederhana itu. Gak usah pakai duit, gak usah piknik kemana-kemana, gak usah. Kan banyak yang ingin cari kedamaian ke Bali, ke situ. Yang ada kalian nambah ketidakdamaian. Buktinya apa? Coba mau ke Bali, mau naik pesawat besok malam nggak tidur, udah nggak damai. Betul nggak? Waduh, besok mau pergi, koper belum disiapkan, tuh nggak damai kan? Udah koper siap, mulai, anak-anak, cepet dong, cepet. Buru-buru pengen ke mobil, damai? Enggak, udah mulai marah-marah. Aduh, mandi lelet sekali sih. Duh, mau piknik macam apa kayak gitu? Di rumah juga sudah mau cari apa sebetulnya? Itu kebodohan. Udah masuk mobil, keluar dari garasi, cepat-cepat. Di jalan, dit. Aduh, kurang ajar nih mobil. Wah, ngalin. Marah-marah di jalan. Nyampe airport, ada kesalahan sedikit aja bagasi, marah lagi. Begitu sudah check in, pesawat Anda delay 10 jam. Wah, kiamat itu. Wah, langsung gedor-gedor meja. Wah. Saya suka lihat kalian tuh begitu. Ini model-modelnya kayak gini. Iya. Naik pesawat, pengen segera turun. Nyampe di tempat, pengen segera dijemput. Setelah dijemput, pengen segera masuk hotel. Udah masuk hotel, pengen segera ke pantai. Dari pantai, pengen segera ke sungai. Dari sungai, pengen segera ke restoran. Ini persis kayak ibu yang tadi punya 2 anak. Persis itu. Kayak ibu yang punya 2 anak tadi itu. Iya, hujan sedih, panas sedih. Nggak pernah bahagia ibu ini. Stroke. Ngerti nggak maksud saya? Ini hiburan yang sederhana dulu. Ini rahasianya saya bagi. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, belajar dari danau yang dalam. Diri kita adalah keseluruhan danau. Perhatikan saya. Danau yang dalam itu menggambarkan ketenangan. Diri kita ini menggambarkan keseluruhan danau. Danau yang dalam itu tidak selalu menjamin kalau di atas dia tidak ada badai, betul? Tetapi sekalipun ada badai, danau yang dalam tetap saja di kedalamannya tenang. Betul apa tidak? Dan diri kita itu seperti itu. Tenangnya ada, badai juga akan tetap ada. Tapi kita mau memilih siapa? Memilih ikut badai atau di kedalaman? Itu sebabnya diri kita yang sebenarnya bukan pikiran, bukan tubuh. Diri kita adalah pemerhati pikiran dan tubuh. Ingat, kita ini bukan si pemikir, tapi kita adalah pengamat bagi si pemikir. Kalau kita alihkan ke situ, sebetulnya kita itu persis bunga teratai. Tidak terganggu. Walaupun kotor tempat tubuhnya, malah makin bersih dan indah tumbuhnya. Seperti langit biru. Biarkan awan hitam putih datang dan pergi. Langit biru tetap aja menjadi penyaksi bagi datangnya awan dan putih. Selama kita hidup di sini, awan putih akan datang, awan hitam akan datang, karena perubahan adalah hukum alam. Jadilah langit biru. Saksikan saja semuanya datang dan pergi. Enak.
Punya duit banyak, saksikan. Gak punya duit juga saksikan, gak akan kelaparan kok. Semua sedang diajarkan oleh semesta sebetulnya. Lagi-lagi pikiran yang tidak terima, bukan? Makanya harus kenal pikiranmu sendiri. Maaf ya, kita ini sampai sekarang bertahun-tahun bersahabat dengan pikiran, tapi gak kenal pikiran. Boro-boro kenal diri sejati, pikiran saja yang di luar gak kita kenali. Betul apa tidak? Iya. Saya juga nggak tahu kalian tuh cari apa selama ini di dunia ini. Pada sibuk. Ya, coba lihat tuh. Ketika terjebak benar salah, terjebak baik buruk, kita akan berpihak, bukan? Dan berpihak itu gak enak. Gak enak. Saya dulu kalau nonton bola berpihak. Dulu belum ngerti ilmunya. Apalagi yang sedang main klub kesayangan saya. Jadi tidak objektif. Kalau klub saya curang pun dibenarkan oleh saya. Yang penting menang. Tapi klub orang lain curang pada klub saya. Dongol di situ. Marah. Bahkan TV pun tonjok-tonjok. Betul nggak? Kan yang luka tangan sendiri. Makanya lihat. Habis pertandingan sepak bola, stadion hancur. Tempat duduk hancur. Karena klub kesayangannya kalah. Karena mengidentifikasi diri semua penontonnya seakan-akan dirinya itu adalah kemenangan. Sehingga pikiran tidak terima dengan kekalahan. Tidak objektif. Walaupun lawan itu lebih bagus mainnya, tetap aja kita akan sedih. Tidak ada penghargaan buat orang lain. Kita belum dewasa. Maaf ya. Coba lihat penonton di negara yang sudah beradab. Siapapun yang bagus mainnya, aplaus, tepuk tangan. Jadi tepuk tangan itu sepanjang pertandingan. Siapapun yang menggolkan bagus, tepuk tangan. Orang sudah selesai dengan dirinya sendiri begitu. Coba, begitu lawan memasukkan gol ke pihak klub yang kita sayangi, jempling. Tahu-tahu kursi aja amburadul. Betul nggak? Ini masalah kita, masalah kita. Karena kita tidak belajar. Coba perhatikan. Yang paling sibuk di sepak bola 2 klub penonton. Karena mereka semua terjebak pada benar salah, baik buruk, pengen menang. Yang paling anteng di situ cuman 4 orang. 1 wasit, 2 hakim garis kiri kanan, 3 inspektur pertandingan. Adem. Betul nggak? Mereka itu paling adem di situ, ya. Kalah siapapun senyum aja. Betul nggak? Makanya Allah mengatakan di Quran, hendaklah kalian semua menjadi wasit. Waja'alnakum ummatan wasata. Jadi wasit. Tuh, jadi wasit itu artinya tidak berpihak. Begitu wasit berpihak, pasti hancur stadion. Ngerti nggak penjelasan saya? Suka nonton bola? Coba, mulai nanti nonton bola objektif. Coba, enak. Ada orang sampai darah tinggi naik gara-gara klubnya kalah. Masuk rumah sakit. Kan yang rugi sendiri. Betul? Lihat saya semua. Yang hari ini ada di klub A, pemainnya besok ada di klub B. Lusa ada di klub C. Pemainnya aja pindah-pindah. Nah orang tuh pindah. Cing atuh tong bodoh wae. Betul nggak? Iya. Kita terus mengidentifikasi diri kita adalah klub kita. Padahal pemainnya teh, aduh, yang kemarin disorakin oleh kita, hari ini membela klub kita jadi senang. Pikiran tuh begitu. Betul apa tidak? Nah, hidup kita seperti itu. Kalian itu tidak jadi wasit, jadi repot sendiri. Betul? Ini kan bengep-bengep gini. Iya. Ini stadion kita yang luar biasa ini hancur lebur. Dihancurkan oleh identifikasi diri kita sendiri. Lanjut. Tumbuhkan belas kasih. Apa sih belas kasih? Kesadaran ikatan yang mendalam dengan semua ciptaan. Ini yang saya maksud. Perhatikan saya. Kesadaran ikatan yang mendalam dengan semua ciptaan hanya mungkin terjadi kalau kita sudah sadar bahwa Allah yang sama bertempat tinggal di tubuh yang berbeda. Makanya Allah ngajarkan kepada kita, kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah,
sesungguhnya aku berlindung pada Tuhannya manusia. Jadi semua kita itu bertuhan pada Tuhan yang sama, Tuhannya manusia, apapun keyakinannya. Ketika kita bisa memandang bahwa Tuhan yang sama ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan semua manusia itu diliputi oleh Dia yang sama, maka belas kasih kita akan tumbuh. Apa yang terjadi? Seakan-akan ada Tuhannya si A, keyakinannya ini, Tuhannya ini, keyakinan ini, Tuhannya ini. Subhanallah. Karena namanya berbeda. Kan yang ngasih nama juga kita-kita juga. Kenapa yang ribut kita? Kan Tuhan juga awalnya nggak punya nama. Kenapa jadi ribut? Itu karena kita belajarnya dangkal. Biasa, yang dangkal itu suka begitu. Merasa paling benar, merasa paling hebat. Semua orang yang salah, yang benar cuma dirinya sendiri. Nah ini yang berbahaya nih. Ini bahaya buat keberagaman, sangat berbahaya. Itu sebabnya kita harus menyumbang kesadaran kolektif agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang damai. Setuju? Oke. Yuk kita pelihara Indonesia ini. Karena Indonesia bukan warisan buat kita, tapi Indonesia adalah titipan buat anak cucu kita. Saat kita meninggal nanti, titipkan tanah air Nusantara yang damai kepada anak cucu kita. Ajarkan mereka untuk bisa menerima perbedaan. Ajarkan mereka untuk bisa menghargai perbedaan. Jangan ajarkan kebencian kepada mereka yang berbeda. Berbahaya. Apalagi menghalalkan darah orang lain karena berbeda keyakinan. Sangat berbahaya. Dan itu sudah terjadi. Muncullah yang namanya terorisme, radikalisme. Kenapa? Karena tidak memahami esensi kehidupan. Agama bukan tujuan, tapi agama adalah jalan untuk mencapai tujuan. Tujuan semua agama adalah sama, yaitu akhlak, kesadaran. Oke, rahasia ini sudah saya bagikan. Paham? Oke. Baik. Kenapa saya mengajak kita untuk melonggarkan cengkraman masa lalu? Ini yang paling penting. Perhatikan saya. Kalau hari ini kita dicengkram oleh masa lalu, maka kita akan kehilangan berkah saat ini. Semua berkah yang sedang hadir saat ini bersama kita hilang oleh cengkraman masa lalu. Yang kedua, begitu kita bisa melonggarkan cengkraman masa lalu dan berserah diri kita sepenuhnya menerima saat ini tanpa syarat, apa yang terjadi? Masa lalu tidak berkuasa lagi mencengkram kita. Kalau kita sudah hadir di sini saat ini dengan segala berkahnya, terima saat ini tanpa syarat. Yuk, saat ini juga masa lalu kehilangan kuasanya, tidak mencengkram kita lagi. Dan ketika masa lalu kehilangan kuasanya, apa yang terjadi? Dunia keberadaan yang dikaburkan oleh pikiran selama ini terbuka dan menunjukkan diri apa adanya. Apa dunia keberadaan? Dunia kehadiran. Ternyata kita bisa melihat cinta kasih di mana-mana. Kita bisa melihat kehadiran Allah di mana-mana. Pada setiap peristiwa, pada setiap makhluk, kita bisa menyaksikan itu. Dan saat kita bisa menyaksikan Allah di mana-mana, sang kehadiran hadir di mana-mana, keheningan mendalam akan muncul di sini. Itu secara tiba-tiba batin kita menjadi hening. Dan ketika batin kita sudah hening, perasaan damai dalam diri kita akan mulai terbit. Dan ketika perasaan damai terbit, sukacita yang besar dalam diri kita akan mengungkapkan dirinya. Dan ketika sukacita yang besar mengungkapkan dirinya, maka kasih dari dalam diri kita akan menyelinap keluar. Dan ketika kasih sudah menyelinap keluar, maka dalam inti kita yang terdalam, kita akan merasakan wajah yang tak berwajah, nama yang tak bernama. Dia yang kudus, yang tanpa batas akan hadir. Kita merasa damai bersama dengan Dia. Itu luar biasa. Oke. Paham? Nah, masuk ayat dulu. Kalau nggak pakai ayat nanti nggak percaya. Semua sari-sari yang saya sampaikan tadi itu adalah realitas kehidupan yang saya potret, sekaligus juga pengalaman kehidupan saya yang saya bagikan supaya kita bisa mencapai kedamaian. Yuk kita mulai baca. Surat Al-Balad ayat 1-7 dulu. Kita pahami. Betul-betul kita pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Jadi balad itu kota. Ini nggak ada kaitannya dengan kota di dunia manapun. Nggak ada petunjuknya di ayat ini. Karena kota yang dimaksud adalah kota yang indah dan bercahaya di dalam diri setiap kita. Yuk, yang sudah menemukan kotanya, sering berkunjung ke sana. Yang belum menemukan kotanya,
segera tinggalkan kampungmu. Maka di Quran surat An-Nisa, catat, An-Nisa ayat 66, Allah berfirman, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Itu perintah Quran. Bunuhlah dirimu dan keluarlah